Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pasti kita semua ingin ada peningkatan di dalam kehidupan kita. Betul? Nah, coba boleh tanya kiri kanan, mau nggak ada peningkatan dalam hidupmu? Iya, pasti. Saya yakin dan percaya semua pasti mau ada peningkatan di dalam kehidupan kita. Ya, dari kecil, ya mungkin dari kecil kita sudah ingin. Kita sudah punya cita-cita. Oh iya, kalau saya besar ada suatu peningkatan. Saya mau lebih daripada orang tua saya. Saya mau lebih daripada kakak saya. Saya mau lebih dari siapa saja. Ya. Nah, di dalam dunia saja kita punya kerinduan untuk ada peningkatan di dalam kehidupan kita. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan juga mau di dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap hari ada peningkatan di dalam kehidupan kita. Kerohanian kita bukan itu saja. Ya, kalau seorang anak dari DTK, dari PAUD, DTK, SD, SMP, SMA, dia kuliah dan dia bekerja, itu ada peningkatan, ada usaha yang harus dia kerjakan. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan harus ada peningkatan secara rohani. Ya. Sebab itu mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yehezkiel 47. Sekali lagi kitab Yehezkiel 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kitab Yehezkiel 47 ayat 1 sampai yang ke-5. Kita akan baca secara bergantian, saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Sekali lagi, Yehezkiel 47 ayat 1 sampai yang ke-5. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kitab Yehezkiel ini adalah kitab tentang nubuatan, tentang penglihatan. Ya. Kalau kita tadi sudah baca di dalam Yehezkiel 47 ayat 1, ada firman Tuhan kepada Yehezkiel, yaitu dia seorang nabi dan juga seorang imam. Tuhan mengatakan bahwa bait suci itu akan ada pemulihan. Ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan datang. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan secara rohani, kita tahu di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait suci Allah. Ya. Jadi Tuhan mau kita di dalam tubuh kita sebagai bait Allah harus ada peningkatan. Harus ada sesuatu yang semakin hari semakin meningkat. Bukan semakin hari semakin menurun. Ya. Kalau kita baca tadi di ayat yang kedua dikatakan, lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membuah dari sebelah selatan. Ayat yang ketiga, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya.
Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ya. Pada pagi hari ini kita mau belajar ada 4 tingkat kehidupan orang Kristen. Ada 4 tingkat kehidupan anak Tuhan. Ya, di sini dikatakan ketika Yeskel ini firman Tuhan datang kepada Yeskel disuruh melihat ada suatu aliran sungai dan diukur 1000 hasta. 1000 hasta itu sekitar lebih kurang antara 450 sampai 500 meter panjangnya. Ya, jadi panjangnya ada pertama 1000 hasta dulu. Jadi pertama diukur sekitar 450 atau 500 meter itu, dan Yeskel disuruh masuk ke dalam air itu. Ketika Yeskel masuk ke dalam air itu, airnya hanya sebatas mata kaki. Ya, airnya hanya pertama sebatas mata kaki. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah jalan-jalan ke Sara, Pulau Sara. Ya, kalau ke Pulau Sara, ke lautan begitu, kalau cuma semata kaki gampang ya. Bisa berjalan, bisa digini-gini, air dicepat-cepatin mungkin di itu ya. Waktu kita tinggal di Bekasi, sering terjadi kebanjiran. Kalau di sini nggak pernah banjir ya, sini cuma terjadi gempa. Ya. Nah, banjiran itu makin lama. Pernah waktu itu ketika kita sedang merayakan Natal, tiba-tiba hujan besar sekali. Pulang ke rumah, tiba-tiba rumahnya sudah banjir. Sudah tinggi, hampir selutut kali ya. Waduh, bagaimana ini acara habis Natal dihadiahi dengan banjir. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika air itu hanya sebatas mata kaki, itu gampang. Ya. Jadi tingkat pertama orang Kristen atau anak Tuhan adalah Kristen mata kaki. Ketika air hanya sebatas mata kaki, berarti dari mata kaki ini sampai ke atas ini tubuh kita ini kelihatan. Betul? Ya kan? Masih kelihatan. Kita masih bisa berjalan, oh kelihatan. Ya, kita lagi ngapain masih kelihatan. Nah, Kristen yang pertama adalah Kristen mata kaki. Artinya Kristen mula-mula. Kristen mula-mula ini bukan berarti Kristen yang baru dibaptis atau baru pertama kali datang. Tetapi Kristen yang juga sudah lama beribadah kepada Tuhan. Dia rajin beribadah. Tetapi dikatakan tadi seperti saya katakan, air itu sebatas mata kaki, berarti badannya itu masih kelihatan. Jadi artinya bahwa kehidupannya masih kehidupan daging. Seringkali datang ke gereja. Kalau datang ke gereja baik-baik. Tetapi kalau sampai di rumah, mulut mungkin bikin sakit hati, atau marah-marah, cepat tersinggung, dan sebagainya. Dan saya yakin percaya, Bapak Ibu Saudara sudah tahu hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu terjadi di tingkatan pertama, yaitu Kristen mata kaki. Dia masih hidupnya itu hidup penuh dengan kedagingan. Ya, kalau di sini seringkali mungkin masih minum-minum, masih merokok, masih sambung ayam, masih berjudi. Apalagi sekarang saya seringkali dengar judi online. Ya. Kenapa banyak sekali saat sekarang ini terjadi kejahatan? Misalnya motor kecurian. Itu karena judi online. Dia butuh uang untuk beli pulsa. Nah, bagaimana caranya? Dia curi sesuatu, mungkin curi uang mamanya atau curi apa, ya, supaya dia dapat beli pulsa. Nah, walaupun dia itu rajin ke gereja, setiap minggu bisa datang ke gereja. Tetapi di sini dia adalah Kristen mata kaki. Kristen yang masih dalam kehidupan daging. Ya, saya berdoa supaya kita semua jemaat GKPD Sebaot ini jangan hanya sebatas Kristen mata kaki. Amin. Ya. Di sini kita mau belajar. Seperti tadi saya katakan, harus meningkat. Ya. Kalau kita baca di dalam ayat yang keempat,
Pertama tadi kan 1000 hasta ya. Kemudian ayat yang keempat dikatakan, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi di dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Ya. Jadi ketika Yeskiel ini mendapat penglihatan, dia disuruh masuk. Pertama-tama tadi sebatas mata kaki. Kemudian diukur lagi, 500 meter lagi. Dan waktu dia masuk lagi ke dalam air itu, airnya itu dikatakan sebatas lutut. Ya. Di sini tingkatan orang Kristen yang kedua adalah orang yang mulai meningkat. Ya. Tidak hidup lagi penuh dengan kedagingan. Dia suka berdoa. Amin. Ya. Doa itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ada suatu istilah yang katakan nafas hidup anak Tuhan adalah doa, doa, dan doa. Ya. Tanpa doa kita tidak bisa mempunyai kekuatan. Ya. Doa itu mampu untuk bisa mengatasi segala permasalahan dalam kehidupan kita. Mungkin saat sekarang ini Bapak Ibu Saudara berdoa hanya 1-2 menit. Tetapi mari melalui pada pagi hari ini kita mau meningkat. Ya. Kita mau meningkat, adakan doa itu lebih dari 1-2 menit. Tadinya 1-2 menit, mungkin sekarang 15 menit, setengah jam, 1 jam. Kalau kita sering berdoa, itu akan membuat ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya. Saya yakin dan percaya setiap pribadi kita, manusia yang ada dalam dunia ini, selama kita masih ada dalam dunia, pasti pernah dan akan mengalami yang namanya itu masalah. Ya. Kalau kita menghadapi masalah tanpa doa, itu tidak akan bisa. Ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, mari kita mau meningkat. Kalau kita punya masalah, kita harus bersyukur. Karena apa? Melalui masalah yang kita hadapi, kita mau punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Kita tidak hanya berdoa 1-2 menit, tetapi kita akan berdoa terus sampai doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, seperti di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara itu adalah orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan, itu ada kuasa. Jadi jangan pikir, wah kalau saya punya masalah, saya datang kepada gembala atau kepada orang-orang yang saya bisa percayai, berdoa, baru itu kuasa. Baru itu doa bisa terjawab. Tidak. Bapak Ibu Saudara berdoa sendiri di rumah, itu ada kuasanya. Yakin. Ya, karena semua sekali lagi, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Ya. Kalau kita boleh baca di dalam 1 Korintus 10. Satu Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya. Jadi kita bersyukur kalau kita punya masalah, itu Tuhan, artinya Tuhan tahu. Sekali di sini dikatakan Tuhan, pencobaan-pencobaan atau masalah yang datang di dalam kehidupan kita itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu. Kalau kita mampunya 2 kilo, Tuhan akan kasih 2 kilo. Tidak mungkin akan sampai mungkin terbongkok-bongkok. Tidak. Tuhan tahu. Dan Tuhan akan siap memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar tahu nomor teleponnya Tuhan? Tuhan punya nomor telepon juga. 222-333-5015. Atau 33, ada 2 lain.
Tuhan. 33377. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara jangan coba pakai HP. Langsung pencet 222 333 5015. Ya. Artinya di sini kita mau belajar ya. Kita coba baca buka di dalam teleponnya Tuhan di dalam 22. Pertama 22. Itu terdapat di dalam Yunus 2 ayat yang kedua. Kita akan baca sama-sama. Yunus 2 ayat yang kedua. 2, 3. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Ya. Nomor yang lain 333. Yeremia 33 ayat 3. Kitab Yeremia 33 ayat 3. 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, nomor yang terakhir, 4 nomor terakhir, 50, 15. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Mazmur 50 ayat yang ke-15. 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Ya. Jadi di sini kita sebagai anak Tuhan harus meningkat. Tingkatan kita adalah Kristen lutut. Ya. Kristen lutut adalah Kristen yang suka berdoa. Tadi kita sudah baca teleponnya Tuhan 2233 5015. Di situ dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan mendengar. Berserulah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara, selagi masih diberikan kesempatan untuk kita punya masalah, kita bersyukur. Karena itu tandanya kita punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Kita bisa punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Kita bisa berseru kepada Tuhan. Mungkin kalau kita berseru kepada orang atau sesama kita atau mungkin saudara-saudara kita, itu sebatas kemampuan mereka untuk bisa menyelesaikan masalah. Tetapi ingatlah, kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan ini adalah pemilik semesta alam. Dia tahu segala-galanya. Sebelum kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tahu. Ya, jadi yang perlu harus kita katakan kepada Tuhan. Ya, seperti seorang anak. Ketika dia punya sepatu yang mungkin sudah terbuka, ada mulutnya di sepatunya itu, orang tuanya tahu. Tetapi kalau anaknya itu nggak minta, dia tidak akan belum kasih. Ya, tapi ketika bilang, "Mah, sepatu saya ini sudah mulutnya sudah terbuka," pasti mamanya akan kasih. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita mau mengutarakan permasalahan kita mau mengutarakan isi hati kita, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jawaban yang luar biasa. Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Jadi mari sekali lagi, meningkatlah. Jangan jadi Kristen hanya sebatas mata kaki, tetapi meningkat Kristen sebatas lutut, yang yaitu Kristen anak Tuhan yang suka berdoa. Ya. Kemudian di ayat yang keempat B dikatakan, kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ya, jadi ketika diukur lagi, jadi ketiga kalinya 500 meter lagi diukur dan Nabi Yeskel ini dia masuk ke dalam, ternyata airnya tidak selutut lagi di atas pinggang sini. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah kan suka ke mandi di laut. Kalau sudah sampai di pinggang, terkadang susah untuk berjalan. Ya kan? Perlu kadang-kadang perlu keseimbangan. Nah, di sini kita mau belajar bahwa kehidupan kita tadi hanya Kristen sebatas mata kaki, kemudian selutut, kemudian harus
sebatas pinggang. Ya. Ada arus, mungkin ada arus yang kuat yang akan menghantam dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dalam kehidupan kita. Nah, ini bisa kita baca di dalam Injil Lukas 17 ayat 7 sampai yang ke-9, ayat yang 10. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap ya. Sekali lagi Lukas 17 ayat 7 sampai yang ke-10. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Amin. Ya. Tingkatan yang ketiga dari anak Tuhan adalah anak Kristen sepinggang. Itu artinya dia harus punya hati seorang hamba. Ya. Di ayat ini dikatakan kalau seorang tuan tidak akan mungkin ketika hamba-hambanya bekerja, kemudian setelah pulang hamba-hambanya datang ke rumahnya, kemudian ayo makan, saya sudah sediain kamu makan. Tidak. Di sini dikatakan ketika hamba-hambanya itu datang, tuannya yang menyuruh hamba itu untuk menyediakan makanan dan minuman bagi dia. Ya. Jadi di sini kita mau belajar, mau meningkat lagi. Kalau kita sudah rajin berdoa, kita juga harus memiliki hati seorang hamba. Ya. Kalau di bahasa Inggris kan hamba itu adalah servant ya. Kalau di bahasa Latinnya itu serviat. Akar katanya itu kalau di bahasa Indonesia serbet. Bapak Ibu tahu serbet? Serbet itu berguna untuk lap hal-hal yang kotor. Ya, hal-hal yang mungkin yang misalnya kayak kaca jendela kotor itu perlu dilap dengan serbet. Atau mulut penuh dengan makanan dilap dengan serbet. Ya. Jadi di sini kita mau belajar, kita harus punya hati seorang hamba. Hati yang mau melayani. Ya. Di dalam melayani, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ada tingkatan di dalam melayani. Ya. Pertama-tama, kita harus melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Pertama, yang harus kita layani adalah Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Bagaimana cara kita bisa melayani Tuhan? Yaitu dengan kita memberikan pujian penyembahan kita kepada Dia. Kita harus selalu mengagungkan Dia. Kita harus selalu meninggikan Dia. Karena kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya yang tidak pernah terbatas itu selalu melingkupi dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang selalu terbatas itu selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan sebab itu kita patut mengutamakan melayani Tuhan nomor 1. Kemudian tingkat kedua di dalam melayani adalah melayani keluarga. Suami, istri, dan anak-anak. Ya. Di dalam keluarga harus juga saling melayani. Kan kita sudah tahu tugas seorang suami apa. Tugas seorang istri apa. Tugas seorang anak itu apa. Jangan anak disuruh orang tuanya untuk melayani dia. Mama makan, cepat sediain makan. Saya lapar. Atau kadang-kadang membentak. Atau mungkin istri seringkali tidak menghormati suaminya. Ya, itu adalah salah. Kita harus tahu standar di dalam melayani keluarga. Ya. Jadi suami harus mengasihi istrinya, istri harus menghormati
suami, anak-anak harus menghormati orang tua. Ya, jadi di sini kita juga mau belajar. Kita harus mau meningkat bahwa hal yang kedua, kita juga harus melayani keluarga kita. Dan yang ketiga, kita melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi ada 3 tingkatan di dalam melayani. Pertama, kita harus utamakan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Kemudian kita harus melayani keluarga. Kemudian kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi seringkali, Bapak Ibu Saudara, seringkali melayani pekerjaan Tuhan itu menjadi alasan untuk tidak mau bekerja di keluarga. Ya, misalnya gini, anak-anak, Albay, cuci piring dulu. Mama, orang saya mau ada tugas banners, nanti Jo. Nah, seringkali diabaikan. Itu tidak boleh. Ya, kalau misalnya kita tahu bahwa ada jam-jam doa, ada jam-jam untuk kita ibadah, atau jam-jam untuk kita berlatih, kita sudah tahu kan jam-jamnya, maka kita harus mengerjakan pekerjaan rumah dulu. Kita harus selesaikan pekerjaan rumah. Ya, itu yang terutama. Ya, ada kesaksian dari keponakan saya. Keponakan saya sih, ini suka sekali dia melayani pekerjaan Tuhan. Ya, dia melayani ke gereja terus sampai dia lupa apa istilahnya untuk apa pekerjaan rumahnya, lupa untuk belajar dan sebagainya. Suatu ketika dia ditegur oleh Tuhan. Ya, ini kesaksian dia bilang, iya saya ditegur oleh Tuhan bahwa Tuhan ingatkan saya tidak boleh melayani pekerjaan Tuhan dengan melalaikan pekerjaan keluarga. Melalaikan pekerjaan di rumah, melalaikan pekerjaan di sekolah, atau melalaikan pekerjaan di kantor dan sebagainya. Ya, mari oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau, ketika kita mau melayani, melayanilah dengan sesuai dengan urut-urutannya. Yaitu pertama, melayani Tuhan, melayani keluarga, dan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau terbalik, pertama kita melayani pekerjaan Tuhan, kemudian kita baru melayani Tuhan, kemudian kita melayani keluarga. Itu berkat tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan urutan yang Tuhan sudah tetapkan, saya yakin percaya berkat Tuhan itu terus akan melimpah dalam kehidupan kita. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, layanilah pekerjaan, layanilah Tuhan, layanilah keluarga, layanilah pekerjaan Tuhan dengan rela hati, dengan sukacita, dengan tidak rasa terbeban. Ya, kalau orang yang melayani dengan rasa sukacita, itu pasti enak. Ya, tapi kalau melayani dengan rasa terbeban karena terpaksa, itu kayaknya gak bakalan selesai itu pekerjaan. Tetapi kalau kita melayani dengan sukacita, saya yakin dan percaya, maka Bapa di surga akan melihat dan kagum bahwa itu tandanya anak saya punya hati seorang hamba. Ya, jadi sekali lagi mari tingkatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi anak Tuhan yang mau memiliki hati seorang hamba. Ya. Yang keempat, yang terakhir di dalam tingkatan orang Kristen, kita baca di dalam ayat yang ke-5. Yesaya 47 ayat yang ke-5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Nah, di sini tingkatan yang keempat adalah Kristen tenggelam. Ya, di sini sekali lagi saya baca, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ya. Tuhan mau di dalam kehidupan kita masuk ke dalam tingkatan yang terakhir ini, tingkat Kristen tenggelam. Ya. Tingkat Kristen tenggelam ini adalah anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya.
Kalau dari hari Jumat kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu yang akan terus memegang kendali dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang bisa merubah karakter kita. Roh Kudus bisa memberikan sesuatu hal-hal yang apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan, Roh Kudus akan beritahu. Ya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, berjuanglah untuk sampai tingkat Bapak Ibu Saudara sebagai anak Tuhan yang tenggelam di dalam aliran sungai kuasa Roh Kudus. Ya. Kalau selama sampai nanti hari Minggu depan, hari Pantekosta, kita akan merayakan hari Pantekosta, hari ketuangan Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan bagi setiap orang yang haus. Ya. Di Wahyu dikatakan, Tuhan berdiri di muka pintu, dia akan mengetok. Siapa yang buka pintu, Tuhan akan masuk. Begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan masuk bagi setiap orang-orang yang mau membuka hatinya supaya Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ya. Sebab itu mari sekali lagi berjuanglah untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa tenggelam di aliran sungai, aliran kuasa Roh Kudus. Ya. Kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Ada beberapa hal yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Kalau kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka kita harus berjuang untuk menabur. Ya. Menabur apa? Banyak sekali taburan yang harus kita tabur. Ya. Taburan air mata, terutama taburan air mata. Ya. Saya yakin percaya kalau mungkin sampai saat ini mungkin ada suami, ada istri, ada anak-anak, atau ada saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum bersama-sama dengan kita beribadah kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara menabur dengan air mata, saya yakin percaya taburan itu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara akan menuai. Karena apa? Kuasa Roh Kudus itu akan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang terus akan memberikan kekuatan supaya taburan air mata itu akan menjadi nyata. Ya, apa yang kita rindukan, mungkin keselamatan suami, keselamatan istri, keselamatan anak-anak, atau pemulihan di keluarga, pemulihan di bidang usaha, pemulihan di dalam sekolah, apapun akan terjadi karena Bapak Ibu Saudara mengalir di dalam aliran sungai kuasa Roh Kudus. Ya. Di dalam menabur itu butuh kesabaran. Sekali lagi, di dalam menabur butuh yang namanya kesabaran. Ya. Kalau kita tanam pohon mangga, itu mungkin 10 tahun. Ya. Lama sekali, 10 tahun baru bisa kita lihat itu buah-buah mangga. Lama sekali 10 tahun. Tetapi ingatlah, selama kalau kita petik buah mangga, maka buah mangga itu akan terus berbuah. Ya, akan terus berbuah. Beda dengan jagung. Kalau kita tanam jagung, 3 bulan dia akan menghasilkan jagung. Tapi setelah kita petik, maka akan habis. Kita perlu menanamnya lagi. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita ingin menabur air mata, kita ingin menabur supaya terjadi pemulihan di dalam kehidupan, di dalam semua aspek kehidupan kita. Mari miliki yang namanya itu kesabaran. Saya yakin percaya kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara, maka saudara akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sabar, pribadi yang bisa menantikan kapan saya akan menuai. Kapan saya akan menuai. Dan saya yakin percaya Tuhan pasti akan melihat semuanya itu. Dan hal yang kedua, setelah kita menabur, kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, aliran sungai kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka akan ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Ada karakter-karakter yang akan diubah oleh Tuhan. Ya. Kalau karakter itu untuk manusia ini kan beda-beda punya karakter. Tidak bisa manusia mengubah karakter seseorang. Sekali lagi,
Karakter tidak bisa diubah oleh manusia. Yang bisa mengubah karakter manusia adalah Roh Kudus. Dan sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah aliran sungai yang dari surga. Kita butuh, Tuhan, aku mau Roh Kudus bakar aku. Roh Kudus tinggallah dalam hidupku, penuhilah. Semua Bapak Ibu Saudara sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, seperti kalau misalnya ada air di dalam gelas, air itu akan tetap segitu. Nah, kalau kuasa Roh Kudus itu akan Bapak Ibu Saudara miliki kuasa Roh Kudus dan Bapak Ibu Saudara ingin melimpah, maka harus dituang lagi. Ya, kalau di dalam satu gelas itu ada air, dituang itu dia akan melimpah, akan keluar itu air dari gelas itu. Nah, begitu juga dengan kuasa Roh Kudus. Setiap pribadi ada kuasa Roh Kudus. Yang penting sekarang adalah kita mau limpahkan. Kita mau supaya Roh Kudus itu terus tercurah dalam kehidupan kita. Kita mau Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya, seperti firman Tuhan tadi katakan, kita mau tenggelam di dalam kuasa Roh Kudus. Kita mau supaya benar-benar kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau kuasa Roh Kudus, ada peningkatan dalam kehidupan kita. Dari mata kaki, kemudian naik ke lutut, kemudian naik ke pinggang, sampai kita tenggelam. Kalau kita boleh baca di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan terjadi. Di dalam Yesaya 47 ayat 9 sampai yang ke-12 katakan, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-gedi sampai En-eglaim. Dari itu menjadi penjemburan pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin. Ya. Kalau kita terus meningkat dari mata kaki naik ke lutut, kemudian naik lagi ke pinggang dan naik lagi sampai tenggelam. Di sini dikatakan di ayat 9 sampai 12 katakan bahwa kehidupan kita akan bisa menjadi berkat. Amin. Akan ada aliran sungai yang juga yang mengalir melalui kehidupan kita. Orang yang tadinya mungkin dia mengalami penderitaan, mengalami kesedihan, karena kita ada aliran sungai yang dari surga, maka aliran sungai itu juga bisa mengalir ke orang atau ke saudara kita, kemanapun kita pergi. Di sini dikatakan tadi ada kehidupan. Air yang tadinya asin menjadi air yang tawar. Air yang di sini dikatakan semua buah-buahan pohon-pohon itu berbuah dan buahnya itu sangat berguna. Ya, jadi sekali lagi, mari Bapak Ibu, selagi masih diberikan kesempatan untuk kita hidup di dalam dunia ini, teruslah meningkat. Teruslah meningkat. Jangan hidup di dalam kedagingan, tetapi hiduplah penuh dengan kuasa Roh Kudus. Jangan jadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Apa perlunya sih Roh Kudus? Jangan punya pikiran seperti itu. Tetapi percayalah, setiap anak Tuhan harus butuh yang namanya itu Roh Kudus. Tenggelam dalam aliran sungai. Dan saya yakin percaya, kalau aliran sungai itu ada dalam kehidupan kita, maka hidup kita bisa menjadi berkat. Hidup kita akan diberkati oleh Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, sekali lagi, mari selama masih diberikan kesempatan untuk hidup dalam dunia ini, jadikanlah hidupmu diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Supaya ada kehidupan bagi jiwa-jiwa yang lain. Ada kehidupan dimanapun kita berada, ada kehidupan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada sesuatu yang melimpah. Sehingga mereka juga menjadi percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap orang.
Dan saya yakin percaya, mari sekali lagi kita mau terus berjuang. Kita mau terus berjuang. Kita mau terus bersemangat untuk kita semakin hari hidup kita semakin meningkat dalam kehidupan kita. Dari mata, kaki kita naik ke lutut. Kita mau ada roh doa di dalam kehidupan kita. Kita mau dengan adanya roh doa di dalam kehidupan kita, maka kita bisa meninggalkan hal-hal duniawi. Kita bisa mematikan dunia hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Kemudian kita meningkat lagi. Kita mempunyai hati seorang hamba. Hati yang mau melayani Tuhan, melayani keluarga, bahkan melayani pekerjaan Tuhan. Kemudian hal yang keempat, kita mau tenggelam di dalam aliran sungai kuasa Roh Kudus. Dan saya yakin percaya, kalau kita mau lebih dalam lagi, maka Tuhan akan bersama dengan kita. Tuhan akan memberkati kehidupan kita dan kita bisa menjadi berkat bagi jiwa-jiwa dimanapun kita berada. Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan.